Dan hai, kembali lagi di sini Mamania. Ada banyak sekali cara yang ditempuh bagi para wanita untuk menjadi cantik. Salah satunya adalah dengan melakukan operasi plastik. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film thriller yang ada hubungannya dengan operasi plastik. Film yang berasal dari Korea Selatan ini berjudul Dokter. Secara singkat, film ini mengisahkan tentang seorang dokter bedah tua yang menjadi gila setelah dia mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan seorang pria di rumahnya sendiri. Si dokter bedah yang awalnya ramah dan baik hati ini tiba-tiba berubah menjadi psikopat gila dan melakukan eksperimen kepada para pasien wanitanya yang akan melakukan operasi plastik. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film Dokter. Film bermula pada suatu pagi hari. Di pagi itu, Dr. Choi sedang bersiap untuk berangkat bekerja. Di sisinya, ada istrinya yang masih muda dan sangat cantik. Dia bernama Sojung. Lalu, Dr. Choi memuji kecantikan istrinya. Sojung yang merasa malu hanya tersenyum kepada suaminya. Namun, Dr. Choi justru memarahi istrinya karena dia tidak suka dengan cara Sojung tersenyum yang seperti meledek dan merendahkannya. Sojung pun meminta maaf ke suaminya dan menjelaskan kalau dia tidak bermaksud untuk meledek apalagi meremehkannya. Dengan merasa kesal, Dr. Choi kemudian segera pergi untuk berangkat bekerja. Sojung pun lalu mengantarkannya sampai ke depan rumah. Sebelum berangkat bekerja, Dr. Choi meminta maaf ke Sojung karena tadi telah memarahinya hanya karena hal sepele. Dia lalu mengatakan ke Sojung kalau dia sangat mencintainya. Sojung lalu memaafkannya dan mengatakan kalau dia juga mencintainya. Setelah suaminya berangkat bekerja, Sojung terlihat sangat kesal dengan perilaku aneh suaminya tadi yang tiba-tiba memarahinya. Ternyata, Sojung selama ini merasa sangat tidak bahagia dengan pernikahannya. Dia hanya berpura-pura menjadi istri yang baik di depan suaminya. Sojung terlihat sangat muak kepada suaminya karena dia selalu mengatur kehidupannya dan sering berperilaku aneh. Kemudian, Sojung menelpon selingkuhannya dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah karena suaminya sudah pergi. Tak lama berselang, datanglah seorang pria muda yang sangat tampan ke rumah Sojung. Pria itu bernama Kim. Kemudian, Sojung mengajak Kim untuk bermesraan di rumahnya. Di sini, Sojung tampak sangat senang dan sepertinya dia sangat mencintai Kim. Beberapa menit kemudian, tanpa disangka Dr. Choi kembali ke rumah untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Saat dia masuk ke rumah, dia mendengar suara istrinya yang sedang bermesraan. Setelah dia mengeceknya, ternyata istrinya sedang bersama pria lain di kamarnya. Dr. Choi yang melihat itu merasa sangat marah. Dengan terbakar api cemburu, dia kemudian mengambil palu yang ada di dalam tasnya. Saat Dr. Choi akan menyerang mereka berdua, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya karena mendengar suara bel rumahnya berdering. Dia lalu segera pergi dari rumahnya agar tidak ketahuan. Ternyata ibunya Sojung datang ke rumah untuk mampir. Di sana, dia memergoki anaknya yang sedang berselingkuh dengan pria lain. Dengan marah, ibunya Sojung kemudian menegur anaknya. Namun Sojung tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Sojung lalu berkata ke ibunya kalau dia akan segera bercerai karena dia sudah muak hidup bersama suaminya yang aneh dan tua itu. Ternyata Sojung menikahi Dr. Choi karena disuruh oleh ibunya agar bisa menjadi orang kaya. Ibunya Sojung lalu memohon ke anaknya agar jangan bercerai dahulu dan menunggu beberapa tahun lagi agar dia bisa mendapatkan tunjangan yang sangat banyak ketika bercerai nanti.
Namun, Sojung menolaknya karena dia sudah sangat muak hidup bersama dokter tua yang aneh itu. Dan ditambah lagi, dia sangat mencintai Kim. Di lain sisi, terlihat bahwa Dr. Choi sedang mengikuti dan mengintai Kim yang pergi dari rumahnya. Akhirnya, dia mengetahui identitas Kim yang merupakan seorang pelatih gym setelah dia bertanya ke resepsionis tempat Kim bekerja. Setelah itu, Dr. Choi pergi ke klinik tempatnya bekerja. Ketika dia sedang menangani salah satu pasien, tiba-tiba dia membayangkan wajah istrinya. Dr. Choi yang merasa kesal kemudian mencekik pasiennya karena dia mengira kalau pasiennya itu adalah istrinya. Dengan segera, para asistennya berusaha untuk menghentikan dan menyadarkannya. Si pasien yang merasa sangat ketakutan kemudian segera pergi dari ruangan itu dan mengadu ke pacarnya. Sang pacar yang tidak terima kekasihnya diperlakukan seperti itu lalu menghajar Dr. Choi dan mengancamnya akan menuntut klinik ini. Para asisten Dr. Choi lalu meminta maaf ke semua pasien karena telah terjadi keributan. Kemudian diperlihatkan bahwa Dr. Choi sedang menyuntik tangannya sendiri dengan suatu obat agar membuatnya merasa tetap tenang. Lalu, dia menemui para asistennya dan menyuruh mereka untuk menutup klinik ini. Setelah dia pergi, Dr. Choi kemudian pergi dari klinik itu. Para asisten Dr. Choi merasa sangat kebingungan dan saling bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang terjadi pada Dr. Choi hari ini. Adegan lalu berpindah. Di sini diperlihatkan bahwa Dr. Choi sedang mampir ke rumah ibu mertuanya. Dia lalu menawarkan ke ibu mertuanya suatu serum yang bisa membuat wajahnya kembali kencang seperti seorang remaja. Dengan senang hati, ibu mertuanya pun menerima tawaran Dr. Choi itu. Kemudian, Dr. Choi menyuruh ibu mertuanya untuk berbaring di kursi. Namun tiba-tiba, Dr. Choi justru menusukkan serum itu ke mata mertuanya dan dia lalu membunuh ibu mertuanya dengan sangat kejam. Setelah itu, Dr. Choi pulang ke rumahnya. Dia lalu memberikan istrinya daging segar. Dr. Choi kemudian menyuruh Sojung untuk menyiapkan makan malam dan memasak daging itu. Akhirnya, Sojung sudah menyiapkan semuanya. Dr. Choi lalu menyuruh istrinya untuk memakan daging tadi. Setelah Sojung memakan daging itu, dia lalu bertanya ke suaminya, "Ini daging apa?" Karena rasanya sangat enak dan berbeda dengan daging yang pernah dia makan sebelumnya. Namun Dr. Choi hanya tersenyum. Dia lalu mengeluarkan bungkusan kecil. Dan setelah dia buka, ternyata itu adalah potongan telinga manusia. Dr. Choi lalu berkata ke Sojung kalau itu adalah telinga ibumu. Dan daging yang barusan kamu makan adalah daging ibumu. Sojung yang mendengar itu terlihat sangat panik. Dia lalu berusaha memuntahkan kembali daging yang telah dia makan tadi. Dan tiba-tiba Dr. Choi menyerang istrinya hingga membuatnya pingsan seketika. Setelah itu, Dr. Choi membawa istrinya ke suatu ruangan rahasia. Keesokan harinya, Dr. Choi datang ke kliniknya dengan raut wajah yang tampak sangat bahagia. Dan dia lalu menyapa para asistennya. Para asistennya pun terlihat sangat kebingungan dengan perubahan drastis sikap Dr. Choi hari ini. Dia nampak sudah melupakan kejadian kemarin dan sepertinya hari ini dia sangat bahagia. Kemudian, Dr. Choi menemui pasien pertamanya di hari ini. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Lisa. Di sini terlihat bahwa Dr. Choi sangat terpukau dengan wajah cantik Lisa. Lisa menemui Dr. Choi karena ingin membuat dadanya lebih besar agar dia terlihat lebih cantik dan seksi di depan para lelaki. Dr. Choi kemudian memeriksa dada Lisa. Setelah dia meraba dan merasakan kelembutannya, Dr. Choi merasa sangat terpukau.
Dr. Choi lalu berkata ke Lisa kalau dia punya serum yang bisa membuat dadanya menjadi lebih besar dan sempurna. Setelah itu, mereka berdua pergi ke ruangan operasi. Di sana, Lisa terlihat sangat senang dan tidak sabar untuk melihat hasilnya nanti. Dr. Choi lalu menyuruh Lisa untuk tenang, dan dia lalu menyuntikkan serumnya ke Lisa. Namun, setelah Dr. Choi menyuntikkan serum itu, Lisa merasa sangat mengantuk. Dengan panik, dia lalu bertanya ke Dr. Choi, "Apa yang terjadi pada tubuhku?" Namun, Dr. Choi hanya tersenyum, dan dia menyuruh Lisa untuk jangan melawan. Tak lama berselang, Lisa pun pingsan. Dan momen ini tidak disia-siakan oleh Dr. Choi. Dengan bersemangat, Dr. Choi lalu menggarap Lisa yang sedang pingsan itu. Kemudian, Dr. Choi melakukan operasi menyeluruh ke semua tubuh Lisa. Tak lama berselang, salah satu asistennya datang dan bertanya ke Dr. Choi mengapa dia melakukan operasi ke tubuh Lisa tanpa melakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Namun, Dr. Choi justru marah karena operasinya diganggu. Kemudian, dia memecat asistennya itu. Si asisten yang merasa kesal lalu pergi dari ruangan operasi itu. Saat dia sedang mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba dari belakang Dr. Choi datang dan memukul kepalanya hingga membuatnya jatuh pingsan. Setelah itu, Dr. Choi lalu kembali ke ruangan operasi untuk melanjutkan proses operasinya bersama seorang suster. Di tengah proses operasi, si suster mengatakan ke Dr. Choi kalau ternyata tubuh Lisa mengalami pendarahan. Namun, Dr. Choi tidak peduli akan hal itu dan menyuruhnya untuk melanjutkan operasinya. Si suster yang merasa khawatir akan kondisi Lisa kemudian mengatakan ke Dr. Choi kalau dia mau mengundurkan diri karena dia merasa si Dr. Choi sedang melakukan eksperimen gila ke tubuh Lisa. Saat si suster akan pergi, dari belakang Dr. Choi tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya terjatuh. Si suster itu pun akhirnya mati kehabisan darah. Karena merasa penasaran, resepsionis yang mendengar ada suara berisik dari dalam ruangan operasi Dr. Choi kemudian datang mengeceknya. Setelah dia masuk ke ruangan itu, di sana terlihat sangat berantakan dan tiba-tiba dia menemukan ada jenazah di sana. Si resepsionis yang terlihat panik dan ketakutan itu kemudian segera kabur dari klinik itu dan segera melaporkan hal ini ke polisi. Tak lama berselang, para polisi datang dan segera mencari keberadaan Dr. Choi. Namun ternyata Dr. Choi telah kabur terlebih dahulu. Kemudian, scene berpindah. Di sini terlihat bahwa Kim sedang menelpon Sojung. Namun, karena tak ada jawaban, dengan nekat dia lalu memutuskan untuk masuk ke rumah Sojung. Di sana, dia melihat ada bercak darah di lantai. Karena merasa penasaran, Kim pun mengikuti kemana arah bercak darah itu. Dan ketika dia membuka suatu pintu, alangkah terkejutnya dia saat melihat Sojung yang sedang terikat tak berdaya di ruangan itu. Dengan segera, Kim lalu menolong Sojung yang terikat di sana dan segera membawanya ke rumah sakit. Karena tubuhnya merasa lelah, setelah menemani Sojung yang dari tadi masih belum tersadar itu, Kim lalu ke kamar mandi untuk menggerakkan dan membersihkan tubuhnya. Saat Kim kembali, dia melihat Sojung yang mulai tersadar. Dengan segera, dia lalu memeriksa keadaannya. Namun tiba-tiba, dari belakang Dr. Choi datang dan menyuntik leher Kim hingga membuatnya terjatuh. Sojung yang melihat itu pun merasa sangat ketakutan. Dr. Choi lalu berkata ke Sojung untuk tetap tenang karena dia tidak akan membunuhnya. Dr. Choi lalu mengungkapkan perasaan kecewanya ke Sojung karena dia telah berselingkuh. Dr. Choi juga berkata kalau dia merasa muak melihat muka Sojung selama ini.
Kemudian, Dr. Choi mengambil pisaunya. Dan tanpa disangka, dia lalu merobek muka Sojung dan mengambil sebagian wajahnya. Setelah itu, diperlihatkan kalau Sojung sedang berlari di lorong rumah sakit sambil memegangi wajahnya yang terluka. Lalu, ada perawat yang datang menghampirinya dan menolongnya. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat wajah Sojung yang sangat menyeramkan itu. Kemudian, 1 tahun pun berlalu. Diperlihatkan ada seseorang dengan wajah yang dibalut dengan perban sedang mengunjungi seorang dokter. Sepertinya dia telah melakukan operasi plastik di wajahnya. Jika kamu mengira kalau orang itu adalah Sojung, maka kamu salah besar. Ternyata dia adalah Dr. Choi. Scene lalu berpindah. 1 tahun yang lalu, setelah dia mengambil wajah Sojung, dia kabur. Dan di tengah perjalanan, Dr. Choi melihat ada seorang gelandangan di jalan. Dia lalu memanfaatkan gelandangan itu dengan membunuhnya dan mengambil kartu identitasnya. Kemudian, dia melukai wajahnya dengan batu hingga membuat wajahnya hancur. Dengan segera, dia lalu pergi ke rumah sakit dengan wajah yang hancur sambil membawa kartu identitas dari gelandangan itu. Para dokter pun lalu menolongnya dan melakukan rekonstruksi pada wajah Dr. Choi. Akhirnya, Dr. Choi berhasil lolos dari kejaran polisi dan tak mungkin lagi untuk ditangkap karena wajahnya sudah berubah. Dan itulah seluruh alur cerita di film Dokter. Secara keseluruhan, film ini sangatlah bagus dengan ending yang terbilang cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian terhibur dengan konten ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!